Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, iman, dan Islam, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini dalam rangka pembelajaran pesantren Ramadan. Tidak lupa, marilah kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat beliaulah kita memahami akan artinya sebuah kebenaran. Seperti yang sudah disampaikan di awal, hari ini kita belajar mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan. Silakan teman-teman dipahami dan semoga kalian semua dapat mengambil hikmahnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ibadah. Disebut demikian karena Ramadan banyak rahmat dan kasih sayang Allah di dalamnya. Bukan hanya itu, pada bulan Ramadan ini beragam kelebihan Allah turunkan, baik itu pahala yang melimpah, hadiah, penghapusan dosa, dan sebagainya. Dan inilah bulan Ramadan yang kita kenal sebagai bulan ibadah yang penuh rahmat. Namun tahukah kamu, bulan Ramadan ini tidak hanya dikenal sebagai bulan ibadah saja. Faktanya, dalam bulan ini juga terdapat berbagai peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah Islam. Di antara peristiwa penting salah satunya adalah diturunkannya kitab suci Al-Quranul Karim. Al-Quran ternyata oleh Allah diturunkan pertama kali pada bulan suci Ramadan. Selain itu, apa sajakah peristiwa lainnya? Peristiwa-peristiwa penting pada bulan Ramadan yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Islam. Mari simak penjelasannya. Pertama, pembebasan kota Makkah atau Fathu Makkah. Pada tahun 628 Masehi, kaum Quraisy dan Muslim dari Madinah yang menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Meskipun hubungan yang lebih baik antara Makkah dan Madinah setelah menandatangani perjanjian Hudaybiyah, 10 tahun gencatan senjata dirusak oleh kaum Quraisy. Pada saat itu, kaum musyrikin Quraisy ikut membantu Bani Bakar. Padahal, berdasarkan kesepakatan damai dalam perjanjian tersebut, di mana Bani Huja'ah telah bergabung ikut dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sejumlah dari mereka telah masuk memeluk Islam. Sedangkan Bani Bakar bergabung dengan kaum musyrikin Quraisy. Karena pelanggaran perjanjian inilah umat Muslim bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Makkah dari Madinah untuk menguasai kota Makkah tanpa menyatakan perang terhadap kaum Quraisy. Pembebasan kota Makkah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Rasulullah bersama 10.000 muslimun bersama-sama dengan serentak menuju Makkah dan kemudian memasuki kota Makkah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang terdapat di dalam dan sekitar Ka'bah. Kedua, Al-Quran diturunkan. Al-Quran merupakan kitab suci satu-satunya yang tidak tercampur tangan manusia atau makhluk lainnya. Kitab suci Al-Quran adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya Allah tanamkan berbagai macam pelajaran penting bagi umat manusia. Bahkan setiap kalimat maknanya mengandung mukjizat yang tersirat, baik itu mukjizat yang ditinjau dari sisi lafadznya ataupun dari sisi alunan maknanya. Faktanya, Al-Quran diturunkan Allah pada bulan suci yang mulia, yaitu pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 610 Masehi. Ayat Al-Quran pertama diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 5 ayat pertama surat Al-Alaq, ketika beliau sedang berkhulwat di Gua Hiro, sebuah gua yang terletak
di pegunungan sekitar kota Makkah. Kala itu usia Nabi Muhammad SAW adalah 40 tahun. Ketiga, peristiwa Perang Badar. Pada hari Jumat 2 Ramadan tahun kedua Hijriah terjadi perang pertama dalam Islam yang dikenal dengan Perang Badar. Perang ini melibatkan tentara Islam sebanyak 313 orang berhadapan dengan 1.000 tentara musyrikin Quraisy yang lengkap senjata. Dalam perang ini, tentara Islam memenangkan pertempuran dengan 70 tentara musyrikin terbunuh dan 70 lagi ditawan, sisanya melarikan diri. Tentunya peristiwa ini sangatlah aneh karena jumlah tentara Islam itu tidaklah banyak, hanya 313 orang, sedangkan pihak lawan 1.000 orang. Secara logika, pastilah peperangan ini akan dimenangi oleh pihak kafir Quraisy. Namun, karena kekuatan keimanan dan puasa yang umat muslim lakukan pada saat itu, Allah berikan kemenangan yang besar bagi mereka. Ada hikmah yang dapat diambil dari sini. Peristiwa kemenangan Badar oleh umat muslim kala itu membuktikan bahwa sebenarnya puasa bukan penyebab umat terdahulu bersikap lemah dan malas, namun sebaliknya bahwa Ramadan dapat menjadikan sebagai bulan untuk mencari kekuatan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Tabuk. Ketika pengaruh Nabi Muhammad SAW tersebar ke pelosok semenanjung tanah Arab, beliau memberikan pukulan kepada Roma yang menjadi kekuatan besar pada masa itu. Lantas Raja Hercules Kaisar Roma Bizantium memutuskan untuk memblokir pengaruh umat Islam menyebar ke utara tanah Arab. Saat berita itu sampai ke baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengerahkan umat Islam berkumpul untuk menghadapi Roma dan mengumpulkan zakat. Karena pada waktu itu tanah Arab dilanda panas dan kesusahan. Semangat iman kaum muslimin saat itu benar-benar teruji. Namun mereka tetap taat kepada perintah Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri yang memimpin tentara sebanyak 30.000 anggota ke utara Madinah. Pada saat tentara Islam tiba di Tabuk, tentara Roma tidak berada di sana. Sebaliknya, Roma menarik diri saat mengetahui serangan pasukan Nabi Muhammad SAW yang banyak. Tentara Islam terus mengajak Roma sehingga terjadilah sebuah perjanjian antara Islam dan Roma kala itu. Di antara isi perjanjian itu adalah harus tunduk dan bernaung kepada pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan dikenakan pajak sebesar 3.000 dinar setiap bulan. Kala itu pertarungan dimenangi oleh pihak kaum muslimin pada tahun 9 Hijriah. Perang inilah yang menjadi peperangan terakhir Rasulullah SAW. Kelima, Islam sampai ke Yaman. Yaman terletak di selatan semenanjung tanah Arab. Nabi Muhammad SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dengan membawa surat beliau untuk penduduk yang khususnya suku Hamdan. Dalam waktu 1 hari, semua mereka memeluk agama Islam secara aman. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah. Keenam, Khalid bin Walid meruntuhkan berhala Al-Uzza. Setelah umat Islam membebaskan kota Makkah, Nabi Muhammad SAW menyucikannya dengan memusnahkan 360 patung di sekeliling Ka'bah. 5 hari sebelum berakhirnya tahun ke-9 Hijriah, beliau mengirimkan Khalid bin Walid untuk memusnahkan patung Al-Uzza di Nakhlah. Menurut kepercayaan Arab jahiliyah, patung ini sering disebut oleh masyarakat Arab saat melafadzkan sumpah. Khalid bin Walid melaksanakan tugas itu dengan bergerak menuju ke Nakhlah, lalu menghancurkan patung Al-Uzza, dan setelah itu penyembahan patung pun berakhir. Ketujuh, penyerahan kota Taif. Kota Taif pernah mencatat sejarah ketika penduduknya mengusir Nabi Muhammad SAW saat berdakwah di sana. Setelah beliau dan umat Islam berhasil membebaskan Mekah, kaum Bani Taif bersikeras tidak mau tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itu, beliau dan tentara Islam mengarah ke Taif lalu mengepungnya dalam waktu yang lama. Akhirnya, rombongan mereka datang ke Mekah di bulan Ramadan di tahun ke-9 Hijriah dengan menyerahkan kota Taif sebagai tanda menyerah. Patung Al-Lata yang dipuja sebelum ini dimusnahkan.
ke-8, pembebasan Andalusia atau Spanyol. Pada 28 Ramadan tahun 92 Hijriah, Panglima Islam bernama Tariq bin Ziyad dikirimkan pemerintah Bani Umayyah untuk menawan Andalusia. Tariq memimpin armada Islam menyeberangi laut yang memisahkan Afrika dan Eropa. Setelah pasukan Islam mendarat, Tariq membakar kapal-kapal tentara Islam agar mereka tidak berpikir untuk mundur. Akhirnya Andalus ditawan dan menyelamatkan rakyatnya yang dizolimi. Islam berjaya di Andalusia selama 8 abad. Ke-9, tentara Islam mengalahkan tentara Mongol. Pada tahun 126 sampai 1465 Masehi, Mongol melebarkan penaklukan yang hampir semua benua Asia. Menurut catatan kekaisaran, penaklukan mereka memiliki luas 33 juta kilometer persegi. Kala itu, jenderal tentara Mongol yang dikenal sebagai yang paling kejam adalah Genghis Khan. Dalam misi penaklukan itu, mereka membunuh lebih dari 1 juta rakyat negara yang dikalahkan. Penaklukan mereka menjangkau sampai ke Moskow dan Kiev. Pada tahun 1256, tentara pemimpin Jenderal Hulagu Khan merempuh kota Baghdad yang menjadi kemagahan dinasti Abbasiyah. Dalam serangan itu, banyak umat Islam terbunuh dan banyak buku karangan sarjana Islam dibuang ke dalam sungai Efrat dan Dajlah, sehingga airnya menjadi hitam dengan tinta. Pada 15 Ramadan 658 Hijriah bersamaan dengan 1260 Masehi, tentara Islam bangkit membuat serangan balas. Tentara Islam dan para ulama pimpinan Sultan Qutus dari dinasti Mamluk Mesir mengarah ke Palestina setelah Mongol menguasainya. Kedua pihak bertemu di Ain Jalut. Dalam pertempuran itu, tentara Islam meraih kemenangan. Ke-10, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Berita kekalahan Jepang terhadap pasukan sekutu menjadi angin segar bagi bangsa Indonesia. Golongan muda yang bersifat agresif progresif segera bergerak dengan menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar segera mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Mereka tak mau kalau terlalu lama menunggu malah menjadi permasalahan yang panjang. Dengan membacakan teks proklamasi kemerdekaan, maka posisi Indonesia akan lebih kuat di mata dunia. Setelah peristiwa ini, Soekarno dan Bung Hatta harus segera menyiapkan segala sesuatu terkait proklamasi. Mereka harus menyiapkan rumusan teks untuk menandai kemerdekaan Indonesia. Ketika itu pada tanggal 16 Agustus 1945 bertepatan dengan 8 Ramadan 1346 Hijriah. Segera dari Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo membawa kedua pemimpin negara itu menuju rumah Laksamana Maida. Disinilah dirumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Perumusan naskah proklamasi berjalan hingga sahur tiba. Singkat cerita, pada tanggal 9 Ramadan 1346 Hijriah atau 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno membacakan teks proklamasi sebagai penanda Indonesia merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Itulah teman-teman beberapa peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan.
Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dari video yang kalian lihat tadi. Teman-teman, untuk kesimpulannya, silakan kalian masuk ke Google Classroom dan segera berikan kesimpulan dari video yang kalian lihat. Mungkin itu aja teman-teman dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.